Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, siswa-siswi madrasah dimanapun Anda berada. Lebih khusus anak-anakku di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali saya dapat menjumpai kalian semua di channel Kang Aceng, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana mengakses soal dan mengerjakannya di Google Form. Barangkali ini sebagai informasi atau sosialisasi terkait pelaksanaan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester yang dilaksanakan di madrasah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Untuk bisa mengakses soal, ya pastikan laptop atau handphonenya terkoneksi dengan internet dan kita buka browsernya. Misalkan di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Klik saja di sini 2 kali, kita tunggu. Nah, ini sudah bisa akses dan silakan di sini klik alamat atau URL yang dibagikan oleh guru Anda atau oleh panitia. Misalkan saya punya link soalnya disimpan di sini di blog AT ya, ini ya, AT bahasa Arab 10.blogspot.com. Nah, ini hanya untuk contoh saja, bisa diakses ya. Sekali lagi, mungkin guru Anda mengupload soalnya melalui blog ya, silakan kunjungi blog yang di share alamatnya ya. Nah, ini sudah terbuka. Ini hanya contoh saja ya, contoh soal PAT Bahasa Arab Madrasah Aliyah. Anda silahkan perhatikan dulu ya, dibaca-baca apakah sudah benar link yang Anda buka tersebut dan diarahkan untuk mengakses soal yang diinginkan. Nah, misalkan ini ada pelajaran bahasa Arab untuk kelas IPS, kemudian tanggal PAT-nya tanggal 8 misalkan, waktunya 60 menit dan passwordnya akan diinformasikan kemudian. Nah, untuk di tutorial ini kalian bisa mencoba nanti dengan passwordnya 1234 ya. Nah, untuk dapat mengakses soal silahkan klik ya yang ini, atau ini link ini ya, soal PAT Bahasa Arab. Artinya kalau diklik itu ada berubah warna dan ada garis bawah, berarti itu sebuah link ya yang bisa diklik dan akan mengantarkan ke tautan yang diinginkan. Oke, coba kita klik ini soal PAT. Nah, ini sudah terbuka ya link soalnya, penilaian akhir tahun Madrasah Aliyah, nama gurunya. Ini hanya simulasi saja. Kalau sudah pasti dan sudah dimulai waktu ulangannya, nah silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau ada petunjuk dibaca petunjuknya, kita klik aja berikutnya. Nah, ini silahkan diisi. Nah, isi identitas kalian. Misalkan ini saya nama ini nama kalian, isi di sini. Ini saya menggunakan nama anak saya. Misalkan nomor tesnya sesuai dengan yang dibagi oleh panitia ya. Misalkan ini 1210080 misalnya ya. Nah, ini ternyata nomornya ini tidak pas karena ini antara 121001 sampai 124160. Nah, ini kelebihan ya, kelebihan 1. Kelebihan nolnya 1080 misalnya, karena harus 6 digit. Nah, oke, ini udah bisa. Oke, ini pilih kelasnya yang sesuai ya, misalkan kelas 10 IPS 1.
dan alamat emailnya. Ya, misalkan ini alamat apa@gmail.com. Ini karena kelas fiktif ya, sampai IPS 5 pada kenyataannya hanya 4 ya. Ya, kalau sudah terisi semua, ya silakan diklik berikutnya. Dan ini sebagai informasi saja, kalau ada tanda bintang merah ini artinya wajib diisi, tidak boleh dilewati. Klik berikutnya. Nah, di sini ada lembar fakta integritas. Kita berkomitmen ya, bertekad, niat, janji untuk diri sendiri, dan pastinya tentu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat, bahwa pelaksanaan PAT ini meskipun dilaksanakan secara online, mungkin orang lain tidak ada yang tahu, tetapi sesungguhnya yang kita lakukan itu senantiasa dilihat, senantiasa dicatat oleh para malaikat, dan nanti akan kita pertanggungjawabkan ya di akhirat nanti. Karena itu ya, lakukan secara jujur sesuai dengan fakta di sini. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan penilaian akhir tahun ini dengan jujur, sungguh-sungguh, tidak menyontek, dan tidak bekerja sama dengan peserta lain atau pihak lainnya. Oke, insya Allah kalau kita jujur pasti mujur ya, keberkahan untuk kita semua. Kita klik ini ya. Oke, berikutnya. Kemudian ini password ya. Password yang tadi diberikan itu ya, 1, 2, 3, 4. Misalkan saya pakai sampai angka 5. Nggak mau ya, karena salah. Nah, kalau sampai ini 1, 2, 3, 4 ini sudah oke. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang bisa dikerjakan. Dan perhatikan di sini ya, ada ini misalkan 2 poin. Berarti soal ini bernilai 2. Ya. Silakan ini kalau soal seperti ini pilihan ganda, berarti dipilih ya. Misalkan ini uhibbu an akuna. Nah, ini jadi saya ingin menjadi apa? Ini gambarnya gambar apa? Nah, ini kira-kira menjadi seorang penyiar ya. Ini ada Tobibah, Mudiah, Mudarrisa, Muhandisa, dan Mumarrido. Kalau ukuran fontnya kecil di layar kalian bisa membesarkannya ya. Kalau di laptop itu ya di zoom dengan menekan tombol kontrol dan plus ya. Di keyboardnya silakan dicari. Kontrol biasanya di kiri bawah, plus itu agak di kanan atas, silakan ditekan, nanti akan besar ya. Bisa saya contohkan ini. Nah, ini kan saya tekan kontrol plus, jadi sudah lebih besar. Nah, kalau mau mengecilkan berarti kontrol minus ya. Kemudian kalau di handphone, smartphone bisa langsung di zoom aja ya, ditekan, dibesarkan atau dikecilkan. Misalkan ini ya Mudiah, kita klik ya yang ini. Kalau Anda ragu atau mau pindah jawaban, silakan klik yang lainnya. Oke, ini klik aja Mudiah. Kemudian ini Hiwayati Asihafa. Nah, ini juga sama, soal pilihan-pilihannya itu gambar. Dan soal ini dibuat diacak ya, mungkin sekarang akses nomor 1 yang tadi, nomor 2 yang ini, mungkin kalau diakses berikutnya tidak seperti ini lagi urutannya. Dan kalau gambarnya belum muncul, hanya kotak saja, nah ini harus bersabar, mungkin ini terkait dengan jaringan atau sinyalnya, atau bahkan mungkin kuotanya masih ada apa enggak. Kalau sudah muncul semua, berarti ini sudah tidak ada masalah. Oke, Hiwayati Asihafa. Ini kalian kalau tahu arti kata ini tentu bisa memilih gambar yang sesuai. Gambar ini opsi 1 ya, klik ini. Nah, kalau yang klik ini kemudian ini tanda kotaknya berubah warna, berarti ketika klik ini ada milih gambar ini. Jangan sampai misalkan maksudnya milih yang gambar ini ya, diklik yang ini. Nah, ternyata kesini jawabannya, berarti ini keliru ya. Kalian kalau mau milih yang ini berarti opsi 4, klik ini ya. Oke, dan selanjutnya ada soal seperti ini.
Al asma'u isyarah lil muzakkar as-shahihah. Isim isyarah untuk muzakkar yang tepat adalah, berarti ini ada 5 kolom, 3 baris, artinya ada masing-masing ada 3 isim isyarah, yang mana yang semuanya menunjukkan untuk muzakkar. Nah, silakan kita analisa di sini ya. Misalnya yang A nih, haza, tilka, haula. Haza betul lil muzakkar, tilka. Nah, tilka ini muannas. Haula bisa muzakkar, bisa muannas. Artinya yang A ini tidak untuk muzakkar semua karena untuk muannas, berarti salah. Nah, misalkan gitu ya dianalisanya. Kita ini jawab misalkan ini jim ya jawabannya yang untuk muzakkar semua. Kemudian soal seperti ini. Al-khatul arabi min anwa'i. Nah, ini isian singkat yang harus dipilih dari sini. Misalkan ini jawab saja al-hibayat misalnya. Soal ini poinnya 1. Al-falah walazi. Silahkan ini juga untuk menyempurnakan kalimat ini yang mana yang paling tepat, pasangannya ya dipilih. Misalkan ini yajra'un nabatat. Oke, ini soal pilihan ganda udah selesai karena untuk simulasi saja hanya ada 5. Lalu klik berikutnya. Nah, berikutnya nih misalkan ada soal menjodohkan. Nah, ini tergantung ya, gurunya hanya pilihan ganda saja atau mungkin dengan soal menjodohkan. Nah, kalau soal menjodohkan yang bentuknya kotak bulat-bulat ini, nah ini pilih satu jawaban yang tepat ya. Nanti ada lagi yang model begini, kotak-kotak ya. Kalau yang seperti ini pilih lebih dari satu jawaban. Artinya kalau yang bulat-bulat ini kunci jawabannya hanya 1, jawaban yang benarnya 1. Kalau yang seperti ini dimungkinkan lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Dan itu harus diklik semuanya yang benarnya. Baik, yang ini misalkan dipasangkan kolom di tabel ini antara kolom dengan baris. Misalnya ini kitabul hadis. Nah, ini apakah termasuk isim isyarah, isim alam, al-mudhaf ilal ma'rifah, isim mausul, isim domir, atau diawali dengan alif lam, atau yang termasuk munada. Nah, ini mungkin soal terkait dengan isim ma'rifah yang ada beberapa macam. Ada 7 macam ya. Dan ini ada 6 soal. Oke, kitabul hadis masuknya kemana? Nah, ini contoh al-mudhaf ilal ma'rifah. Antum. Nah, ini isim domir ya. Berarti klik yang ini. Hazihi. Oke, ini isim isyarah, klik ini. Usman, ini nama orang ya. Berarti isim alam. Al-Qur'an. Nah, ini diawali dengan al ya. Oke, ini berarti klik yang ini. Ini sebenarnya ini soal yang ambigu ya, bisa diawali alif lam, bisa juga isim alam, nama ya, sebuah nama Al-Quran itu. Tapi ini diinginkan adalah diawali dengan al-lazina, berarti ini isim mausul. Nah, ini sudah diklik semua, dan tadi ada peringatan kalau sudah terjawab semua ini hilang ya. Ini yang jawabannya hanya 1. Berikutnya yang jawabannya lebih dari 1. Ini juga sama, pasangkan antara kolom dengan baris ya, baris ini dengan kolom ini. Ini hanya membedakan yang mana fi'il madhi, masdar atau fi'il mudhari. Oke, misalkan fi'il madhi yang mana aja di antara kolom-kolom ini. Al-qiraah. Nah, ini bukan ya, berarti jangan dipilih. Yaktubu, zahaba, istaqbala, ar-rasmu, al-murasalah, yaqumu, al-muzim. Oke, ini fi'il madhi zahaba dan istaqbala. Kemudian al-masdar. Nah, tentu setelah Anda pelajari seperti apa ya masdar, bentuk ketiga setelah fi'il madhi fi'il mudhari. Ini al-qiraah, ar-rasmu, rasama yarsumu, al-murasalah, rasalah yurasilu murasalah. Kalau yang ini bukan ya. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari diawali huruf mudharaah ya atau ta atau hamzah atau nun. Ini ada yaktubu dan ada yaqumu.
Sementara al-muzi'u ini bentuk isim fa'il ya, tidak usah dipilih. Dari pilihan-pilihan ini ada yang tidak perlu dipilih, yang sifatnya pengecoh gitu ya. Baik, kalau sudah lengkap semua dan Anda sudah yakin, ya, klik berikutnya. Oke, dan ini sudah ada di bagian akhir, kirim jawaban. Ya, terima kasih telah mengerjakan PAT ini dengan jujur, sungguh-sungguh, tidak menyontek dan tidak bekerja sama satu sama lain. Barakallahu fikum ajmain. Nah, kalau Anda sudah yakin semuanya terisi dan waktunya sudah misalkan mau habis atau masih ada, ya silahkan bisa dikirim. Tapi kalau waktunya masih ada, mau baca-baca lagi, klik kembali. Nah, ini misalkan sudah yakin dengan jawaban-jawabannya, kita klik kirim ya. Oke. Dan tanggapan Anda telah terekam. Nah, kalau sudah ada pencataan telah direkam, artinya jawabannya sudah terkirim dan bisa, kalau si pembuat soal ini mengatur skornya bisa langsung diketahui oleh kita. Ini ada muncul, sudah lihat skor, tapi kalau diaturnya tidak bisa melihat langsung, berarti kapan-kapan itu akan diumumkan oleh gurunya. Ini di simulasi ini sengaja dibuat biar bisa melihat skor ya. Nah, kalau penasaran kita lihat skornya berapa. Oke. Nah, ini misalkan jawaban tadi itu ternyata ada yang salah ya. Poinnya betul 28 dari total maksimal 30, dan kita bisa melihat-lihat yang mana yang kelirunya ya. Oh, yang ini ternyata ya. Hiwayati Asihapa ini nilainya 0, padahal skor maksimalnya 2. Nah, Asihapa itu artinya kan jurnalistik atau wawancara. Nah, tentu yang tepat adalah opsi ini. Kalau yang ini sedang memotret, mungkin ini at-taswir ya. Dan seterusnya, ini tergantung settingan dari pembuat soal, yang bisa lihat skornya bisa tidak. Dan itulah tutorial yang bisa disampaikan, bisa diberikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, dan silahkan adik-adik subscribe, anak-anak sekalian subscribe channel Kang Aceh ini, dan insya Allah nanti saya akan banyak berbagi tutorial-tutorial mungkin terkait dengan pelajaran bahasa Arab ataupun terkait dengan hal-hal lain di bidang pendidikan. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat, sukses, mendapatkan masa depan yang gemilang, dan jangan pernah putus asa, harus berani mencoba, dan teruslah berinovasi, berkreasi, karena masa depan Anda ditentukan oleh masa Anda sekarang ini. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.